Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wita. Kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah tahun pelajaran 2019-2020. Dalam citra Indraja, wilayah hutan bakau akan berada pada situs A. Dataran tinggi, B. Perbukitan, C. Pantai, D. Danau, E. Gunung es. Dalam penginderaan jauh, istilah situs itu diartikan sebagai keadaan lingkungan yang menjadi latar belakang keberadaan suatu objek. Dalam hal ini, objeknya adalah wilayah hutan bakau. Maka, keadaan lingkungan yang menjadi latar belakangnya adalah yang C, pantai. Nomor berikutnya. Kota-kota di Indonesia berkembang dari berbagai pusat kegiatan sejak era kerajaan hingga kolonialisme dan saat ini. Ada kota yang berkembang di daerah dataran tinggi dan ada pula yang berkembang di daerah dataran rendah. Salah satu kota yang berada wilayah pesisir berikut ini adalah, jadi yang ditanyakan kota yang berada di wilayah pesisir. A. Bandung, Wonosobo, Malang. C. Purwakarta, Kuningan, Tasikmalaya. C. Sukabumi, Cianjur, Bogor. D. Medan, Padang, Jakarta. E. Jambi, Bogor, dan Temanggung. Jawabannya adalah yang D. Nomor 44. Dampak negatif interaksi desa kota bagi kota adalah A. Desa kekurangan sumber daya manusia. Ini kekurangan bagi desa. B. Munculnya slum area. Slum area ini artinya daerah kumuh. Ini adalah dampak negatif di kota. Yang C. Tingkat pendidikan masyarakat desa meningkat. Ini adalah dampak positif bagi warga desa. Jadi, yang D. Terjadi penurunan moral masyarakat desa. Penurunan moral masyarakat desa berarti dampak negatif bagi desa. E. Meningkatnya jumlah tenaga kerja di kota. Ini adalah dampak positif bagi kota. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. 45. Perhatikan pola struktur ruang kota menurut salah satu teori terkenal berikut. Huruf D adalah zona. Jawabannya yang D, pemukiman kelas menengah. A, menunjukkan pusat daerah kegiatan. B, manufaktur. C, pemukiman kelas rendah. Dan E, pemukiman kelas tinggi. Pada option pilihan jawaban itu sudah sesuai dengan urutan pada gambar. Nomor berikutnya. Penduduk kota A adalah 90.000 jiwa dan kota B adalah 360 jiwa. Jarak kota A dan kota B adalah 33 km. Lokasi ideal untuk mendirikan kegiatan ekonomi menggunakan teori titik henti adalah menggunakan teori titik henti katanya. Berarti kita menggunakan rumus titik henti kota A, B sama dengan jarak kota A, B atau ditulis dengan DAB dibagi 1 tambah akar penduduk A
dibagi penduduk B. Pada rumus THAB berarti titik henti A dan B. A dan B itu mewakili wilayah 1 dan wilayah 2. Catatan penting pada rumus titik henti adalah bahwa ketika menghitung akar penduduk A itu adalah penduduk yang jumlah penduduknya lebih banyak. Selalu yang lebih banyak. PA itu adalah jumlah penduduk yang wilayahnya memiliki jumlah penduduk lebih banyak. Di soal tentunya wilayah B harusnya ya 360.000. Coba kita hitung. Diketahui jarak kota A dan B 33 km pada soal. Maka kita tuliskan sama dengan 33 km. Penduduk A sama dengan penduduk kota A, maksudnya ya, penduduk kota A di soal 90.000, maka kita tuliskan 90.000. Penduduk kota B sama dengan 360.000. Yang ditanyakan adalah titik henti antara A dan B. Kita hitung. Titik henti antara A dan B sama dengan 33 km dibagi 1 tambah akar ini ya 360, kita ambil jumlah penduduk yang lebih besar dulu. 360 dibagi 90.000 sama dengan 33 km dibagi 1 tambah akar 360.000 tambah 90.000 sama dengan 4, berarti akar 4 sama dengan 33 km dibagi 1 tambah akar 4 sama dengan 2 sama dengan 33 km dibagi 3 sama dengan 11 km. Maka jawabannya antara C dan D. 11 km dari kota A atau 11 km dari kota B. Untuk titik henti umumnya berjarak dari kota yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit, yaitu penduduk kota A yang lebih sedikit 90.000 jiwa. Berarti kita pilih jawabannya yang C, 11 km dari kota A. Soal berikutnya. Kawasan Dieng terletak di dataran tinggi dengan tipe tanah vulkanik. Aktivitas penduduk yang memungkinkan untuk menggerakkan ekonomi di daerah tersebut adalah A. Pertambangan, B. Pertanian sayur dan buah, C. Sawah pasang surut, D. Penambang batu, E. Tambak garam. Pada soal ini perlu kita garis bawahi dataran tinggi. Jadi sekalipun anak-anak kurang paham di mana kawasan Dieng, tapi anak-anak bisa menggarisbawahi kata kuncinya dataran tinggi, yang artinya daerah tersebut atau kawasan tersebut memiliki suhu udara yang rendah. Kemudian dengan tipe tanah vulkanik, artinya daerah ini memiliki tanah yang subur. Daerah dengan suhu rendah atau dingin dan tanah yang subur paling cocok untuk pertanian sayur dan buah. Maka jawabannya B. Nomor berikutnya. Karakteristik negara. Kita langsung baca ke soal saja. Karakteristik negara berkembang ditunjukkan oleh angka 1. Angka harapan hidup rendah. Benar, ini adalah karakteristik negara berkembang. Kedua, angka pengangguran tinggi. Ya, ini juga karakteristik negara berkembang.
1 dan 2 benar, artinya jawabannya antara A dan B. Kita lihat nomor 3, pendapatan per kapita tinggi. Salah, ini adalah ciri negara maju. Poin ketiga ini adalah ciri negara maju. Maka jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 5. Penguasaan iptek rendah. Nomor 50. Perhatikan peta benua berikut. Nah, ini gambar benua Eropa. Angka 1, 6, dan 5 menunjukkan negara maju, yaitu kita lihat yang satu adalah negara Inggris, 2 negara Perancis, 3 Jerman, 4 Spanyol, 5 Italia, 6 Norwegia, 7 Rusia, 8 Portugal, 9 Turki, 10 Polandia. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah angka 1, 6, dan 5. Berarti Inggris, Norwegia, dan Italia. Jadi jawabannya yang E. Demikian penjelasan pembahasan soal kita, soal US tahun pelajaran 2019 dan 2020. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi dan pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.